wabarakatuh. Saya Nana Sutrisna, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Sekolah Tinggi Perikanan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ini adalah isi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Secara jelas diterangkan, kesehatan adalah hak asasi dan salah satu kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Sumber daya bidang kesehatan. Pada pasal 1 diterangkan, sumber daya bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Bab 2. Asas dan tujuan. Asas pembangunan kesehatan. Pada pasal 2 telah diterangkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif, dan norma-norma agama. Tujuan pembangunan kesehatan. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, yaitu hak dan kewajiban. Hak setiap orang terhadap kesehatan itu telah tertuang dalam pasal 4 hingga pasal 8, yang penjelasannya adalah setiap orang berhak atas kesehatan, mendapatkan akses pelayanan kesehatan, memperoleh kesehatan yang aman, bermutu, dan menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, dan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan, memperoleh data kesehatan dirinya sendiri, dan pengobatan yang telah diterimanya termasuk dari tenaga kesehatan. Kewajiban terhadap kesehatan tertuang dalam pasal 9 hingga pasal 13, yang penjelasannya adalah setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat, meliputi pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat, berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, berperilaku yang sehat agar meningkatkan kesehatan orang lain, dan turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial yang diatur oleh undang-undang. Bab 4. Tanggung jawab pemerintah. Dijelaskan pada pasal 16, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaannya sumber daya bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sumber daya dan bidang kesehatan. Yang pertama, tenaga kesehatan. Dijelaskan pada pasal 1, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui bidang pendidikan di bidang kesehatan untuk upaya kesehatan. Pada pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa pada prinsipnya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditujukan kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimilikinya, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Pada pasal 21 ayat 3, pengaturan tenaga kesehatan di dalam undang-undang adalah tenaga kesehatan
di luar tenaga medis. Pada pasal 22, tenaga kesehatan ini memiliki syarat kualifikasi minimum yang tertuang pada peraturan pemerintah. Pada pasal 23 ayat 1 ini, penjelasannya adalah kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tertuang pada pasal 24, yaitu tenaga kesehatan memiliki kode etik standar profesi. Kode etik standar profesi tersebut diatur oleh organisasi profesi, sedangkan ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan diatur dengan peraturan menteri. Nomor 2, fasilitas pelayanan kesehatan. Pada pasal 34 ayat 2 ini bahwa penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Yang penjelasannya adalah bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga adalah perbekalan kesehatan. Pada pasal 37, pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Pengelolaan perbekalan dilakukan sesuai kebutuhan dasar masyarakat dengan memperhatikan kemanfaatan, harga, dan pemerataan. Keempat, teknologi dan produk teknologi. Pasal 42 ayat 1, teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. Bab 6 yaitu upaya kesehatan. Pada pasal 46, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pada pasal 47, upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan apa aja diantaranya? Yaitu pertama, pemberian pelayanan, kedua, perlindungan pasien, ketiga, pelayanan kesehatan tradisional, keempat, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, kelima, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, keenam, kesehatan reproduksi, ketujuh, keluarga berencana, kedelapan adalah kesehatan sekolah, kesembilan, kesehatan olahraga, ke-10 pelayanan kesehatan pada bencana, ke-11 adalah pelayanan darah, ke-12 adalah kesehatan gigi dan mulut, ke-13 adalah kesehatan matra, ke-14 adalah pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, ke-15 adalah pengamanan makanan dan minuman, ke-16 adalah pengamanan zat aditif, dan ke-17 adalah bedah mayat. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.